Halo semuanya, selamat datang kembali di SR Official. Inilah rangkuman episode ke-17 drama Red Balloon. Setelah dihajar oleh ayahnya Nyunsan, Jin Namchul pulang kembali ke rumahnya. Di sana, dia sudah ditunggu oleh ibunya Yunsan. Dia langsung mengenali kalau itu adalah ibunya Nyunsan karena dia telah mendengar cara tertawanya yang sama seperti yang dicontohkan Yunsan. Tanpa malu-malu, ibu ini meminta kompensasi dari apa yang telah menimpa putrinya. Jin Namchul yang paham kalau ibunya Yunsan ini mata duitan, akhirnya memberikan cek senilai $100.000. Di kantornya, Jin Namchul ditemui oleh mantan istrinya Daegun yang menunjukkan video rekaman Gemah dan Daegun sedang bermesraan. Namun Namchul yang sudah mengetahui perselingkuhan istrinya tidak memperdulikan wanita tersebut. 이런 거 보고도 연락 안 받는 사람 처음 보네. Chawon yang berusaha menemui ibu mertuanya untuk meminta maaf, malah dimarahi habis-habisan dan ditarik menuju ke rumahnya, sehingga terjadi keributan antara dua besan tersebut. Tapi melihat putranya mendapat perlakuan kasar, ibunya Chawon malah menyalahkan Bada, karena tak bisa menjadi istri yang baik bagi putranya, sehingga akhirnya putranya itu berselingkuh. Gemah bahkan masih membela adiknya, bahwa Engkang tinggal di apartemen Chawon, karena dia harus menjaga Mipong, saat ibunya Bada bilang bahwa Chawon dan Engkang sudah tinggal bersama. Hal itu membuat ibunya Chawon menelpon Engkang dan bilang kalau Engkang tidak cukup baik untuk putranya. Gemah berpamitan pada orang tuanya dan bilang kalau dia akan pergi bersama dengan teman-temannya. Rupanya, Pak Kok ini lebih sensitif dan punya rasa curiga kalau Gemah mungkin sedang berselingkuh. Pimpinan Kok kemudian menelpon sopir taksi langganannya, yang tak lain adalah ayahnya Engkang dan Yunsan, untuk mengantarnya ke puncak. Di sana dia akan menemui perempuan yang menjadi selingkuhan putranya. Di sana, sopir ini masih menyembunyikan identitasnya sebagai ayah Yunsan. Pak Kok lalu bercerita tentang gadis yang berselingkuh dengan putranya. Gadis itu bilang kalau dia sudah tidak mempunyai orang tua, padahal sebelumnya, dia mendengar kabar kalau gadis itu masih mempunyai orang tua. Pak Kok juga bilang kalau sang gadis masih sering datang ke apartemen putranya. Namun begitu gadis yang diceritakan datang, Cho Dae-bong ini hanya bisa diam 1000 bahasa. Dia berusaha menyembunyikan kesedihan dan kemarahannya di depan pimpinan Kok. Sedangkan Engkang juga dengan tenang, pura-pura tidak mengenal ayahnya. Pimpinan Kok sedikit curiga ketika menyadari bahwa mereka memiliki marga yang sama, yaitu marga Cho. Tapi Cho Dae-bong berbohong dan bilang kalau marganya adalah Ju, bukan Cho. Cho Dae-bong meminta agar masalah ini diselesaikan secara pribadi dan dia berjanji akan menyampaikan pesan pimpinan Kok kepada gadis yang berselingkuh dengan putranya tersebut. Menyadari bahwa anaknya telah menjadi perusak rumah tangga orang, Cho Dae-bong begitu marah dan sedih. Dia melampiaskan kemarahan dan rasa sedihnya dengan menyusuri Sungai Han dan berteriak meminta maaf kepada Engkang karena tak bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Demi mengobati rasa bersalahnya terhadap dua putri mereka, pasangan suami istri ini akhirnya mengadakan pesta untuk anak-anaknya. Dalam kesempatan itu, ibunya Yunsan memberinya cek senilai $100.000 yang dia dapatkan dari Namchul kepada Yunsan dan menyuruh Yunsan untuk membuka toko. Bagaimana akhirnya perjalanan anak-anak Pakku ini? Sepertinya mereka berdua tidak akan berhenti sampai di sini untuk mengejar pria-pria yang mereka cintai. Apalagi dalam stilka terbaru, nampak Engkang dan Chawon sedang bermesraan. Apakah Chawon benar-benar sudah lelah mempertahankan pernikahannya dengan Bada? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton konten di channel saya. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa. Bye!